Ya, jadi kemarin kan kita sempat ketemu ya Bu dan ngobrol-ngobrol dengan istirahat bahwa saya ingin melakukan observasi di kelas Ibu untuk layaknya melihat Ibu mengajar atau kalau biasanya kepala sekolah lakukan itu supervisi kelas. Ya tujuannya sebenarnya saya cuma ingin mengamati Ibu mengajar, kemudian bagaimana nantinya Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan sosial emosional yang sudah kita bicarakan Ibu itu hari kita berbagi bersama tentang yang kedua bentuk pembelajaran tersebut, dan Ibu meminta saya tuh hari bagaimana dalam membuat rencana pembelajarannya, dan Ibu katakan sudah membuatnya dan Ibu ingin mempraktekannya di kelas. Ya, dan saya berharap sebentar sebelum Ibu masuk di pembelajaran kita pasti ada beberapa hal mungkin yang perlu kita bicarakan untuk persiapan Ibu masuk dalam kelas. Untuk hari ini Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 7A. Nah setelah itu Bu, masih ada kelas lain Ibu? Ada di kelas 8A dulu. Tapi di kelas 7 ini jam pertama ya? Iya, jam pertama. Nah setelah kita bincang-bincang ini Ibu mungkin langsung masuk ya Bu ya? Ya, jadi semoga hari ini semuanya berjalan lancar. Kemudian ada beberapa mungkin yang perlu saya tanyakan sebelum Ibu masuk ke ruangan. Yang pertama yaitu kondisi Ibu hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Siap mental dan fisik untuk mengajar. Saya lihat SPP Ibu juga sudah siap dan sudah dimodifikasi ke dalam bentuk pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, karena selama ini di sekolah kita kan masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit kita berbagi untuk mungkin membuat rencana pembelajaran yang berisikan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah itu sedikit-sedikit kita terapkan di pembelajaran kita. Oke, sebelum saya mulai mungkin ya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu hari ini bersedia untuk saya lakukan observasi di kelasnya. Jadi saya berharap bahwa apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawa manfaat baik buat saya maupun bagi Ibu. Ya, saya mungkin mulai saja Bu ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini Bu. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebenarnya kerjasama dalam kehidupan sekolah, ya, dan berbagai lingkungan kehidupan. Oke, jadi temanya hari ini adalah kerjasama ya Bu ya. Saya kira ini salah satu materi yang cukup menarik. Iya. Karena pasti di kelas itu apalagi pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional itu kaitannya dengan pelaksanaan diskusi di kelas. Iya. Dan pastinya mungkin ada diskusinya nanti ya Bu. Iya, ada diskusi bagi kelompok. Ya, jadi ini Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan tentang materi kerjasama ini, bagaimana membentuk kerjasama untuk guru di dalam kelas, apa yang Ibu siapkan untuk materi ini? Terima kasih Bu atas kesempatan. Di sini awalnya saya mempersiapkan dulu materinya, yaitu judulnya kerjasama dalam bidang kehidupan, lalu masuk di tujuan yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai kehidupan lingkungan, khususnya dalam saya bahas materi kali ini tentang lingkungan sekolah. Ya, yang pertama saya siapkan adalah RPP yang saya sudah siapkan dari rumah. Yang kedua yaitu PowerPoint. Saya ingin tampilkan ke siswa PowerPoint dan saya ingin menampilkan beberapa gambar serta ada satu video tentang kerjasama membersihkan dalam lingkungan. Ya, selanjutnya saya persiapkan juga buku paket, dan ada juga saya pernah sampaikan ke siswa bahwa saat pembelajaran PKN silakan kalian bawa HP-nya yang apa yang Android, dan nanti kita di kelas mencari materi-materi yang dibutuhkan di dalam pembelajaran tersebut, karena saya lihat kalau hanya pakai buku paket itu sangat terbatas. Saya sampaikan ke siswa, saya himbau ke siswa untuk membawa HP-nya, yang punya HP, kalau tidak punya HP bisa numpang sama temannya atau bisa membuka buku paket, karena masing-masing siswa sudah dibagikan buku paketnya. Dan persiapan selanjutnya yaitu ya absen seperti biasa, serta fisik saya berhadapan dengan Ya, jadi
Yang hari ini yang Ibu ingin ajarkan adalah bagaimana anak-anak menjalin kerjasama, khususnya dulu di dalam lingkup kelasnya. Kemudian diperkenalkan lagi bagaimana kerjasama itu meningkat kepada yang lebih luas lagi, mungkin sekolah atau masyarakat yang lain. Iya. Kayak selama ini Ibu mungkin di pembelajaran yang lalu-lalu ada kira-kira tidak masalah yang Ibu hadapi sebelum masuk kelas? Iya, ada beberapa masalah Bu, seperti tentang kedisiplinan anak-anak, terus kesiapannya anak di dalam kelas, misalnya mejanya atau kelasnya belum bersih, semuanya masalah termasuk kendala dalam kelas. Terus yang kedua masalah kehadiran, kadang anak-anak itu biasa ada tidak hadir, nah itu juga masalah. Yang sampai kita sudah sampaikan materi ini hari, besoknya yang anak yang tidak hadir mereka tidak tahu karena mereka tidak hadir. Karena anak-anak itu kurang kesadaran. Biasanya kita dulu sekolah kalau hari ini kita hadir, tidak hadir, kita bertanya sama teman kita bagaimana materinya, apa bagaimana tugasnya. Sekarang kayak di situ kurang sadarnya. Mereka tidak mau ambil pusing, nanti dia kerja tugas di saat berhadapan langsung dengan guru untuk memberikan tugas. Itu yang diakui. Tapi kalau untuk mencari materi atau tugas dari teman-teman, itu yang kurang kayaknya. Jadi sebelum masuk kelas sebenarnya Ibu sudah mengecek dulu pemahaman anak-anak, misalnya kehadirannya, kemudian kondisinya ya. Menurut Ibu sejauh mana pelaksanaan itu yang Ibu lakukan di awal pembelajaran untuk mengkondisikan siswa? Apakah Ibu pernah melakukan misalnya kayak memberikan permainan atau melakukan literasi sebelum pembelajaran? Iya Bu, yang saya biasa lakukan terkadang saya bagikan buku cerita, saya ambil dari perpustakaan, saya bagikan buku cerita sekitar 15 menit. Jadi saya suruh membaca itu buku, tapi buku tersebut saya bagikan yang berkenaan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi setelah saya bagikan, mereka baca, saya kasih kesempatan sekitar 15 menit mereka baca. Setelah itu saya kumpulkan kembali itu buku, lalu saya kembali menanyakan apa yang kamu pahami dari cerita tersebut. Minimal ada beberapa kata yang kamu pahami atau makna yang tersirat dalam buku cerita tersebut. Lalu saya mulai kaitkan dengan pembelajaran. Itu terkadang yang saya lakukan. Biasa juga saya lakukan di dalam kelas, seperti menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya misalnya, lagu Maju Tak Gentar yang semangat. Lalu juga biasa juga saya padukan dengan lagu-lagu daerah supaya anak-anak itu lebih semangat lagi. Jadi saya tambah lagi awal-awal pembelajaran untuk anak-anak supaya anak-anak itu lebih semangat. Yang tadinya mereka kurang semangat dari rumahnya, mungkin kurang sehat atau ada apa, jadi saya lihat dulu keadaan anak-anak, apakah kelas ini siap untuk belajar atau bagaimanakah proses semangatnya anak-anak. Jadi saya lihat dulu keadaan kelas, lalu saya berikan materi. Oke Bu, jadi saya dengar tadi Ibu sudah mengutarakan bahwa Ibu fokus pada persiapan anak-anak, karena itu hal yang penting harusnya dilakukan di awal. Karena kalau di awal motivasinya sudah bagus, insya Allah ke belakangnya atau dalam proses pembelajaran itu mereka akan lebih bersemangat lagi. Dan lancar. Ada tidak beberapa hal yang Ibu lakukan supaya di dalam kelas itu konsentrasi atau semangat anak-anak itu tetap sama dari awal sampai akhir pembelajaran? Biasa yang saya lakukan, saya tanyakan dulu kondisinya, bagaimana sehat. Lalu saya dekati, mungkin anak tersebut mungkin lupa pulpennya atau ketinggalan bukunya. Saya tanya permasalahannya, lalu saya beri semangat. Sedikit-sedikit saya juga bercerita bahwa ada seperti ini. Mungkin saya ambil perumpamaan dari saya sendiri, pengalaman pribadi, karena juga dulu saya pernah seperti dia, atau saya ambil pengalaman dari anak saya, karena juga anak saya pernah juga sekolah di sini. Dan pengalaman dari teman-teman yang lain saya cerita sedikit supaya mereka lebih terpancing emosinya untuk semangat emosinya untuk belajar. Kalau melihat Ibu setelah Ibu mungkin adakan kegiatan-kegiatan tadi, bagaimana Ibu melihat minat siswa dalam pembelajaran? Ya, yang biasa saya lakukan setelah saya lakukan seperti itu, anak-anak sudah mulai semangat nampaknya. Apalagi kalau mereka disuruh bawa HP, dia lebih semangat karena mungkin sepintas dia buka secara umum dia buka mungkin materinya, tapi terkadang sepintas anak mungkin saya lepas lagi kontrol melihatnya, mungkin dia sempat lupa melihat video-video lain atau video lucu.
gitu. Ya, jadi Ibu sudah apa pada saat untuk persiapan pembelajaran anak-anak sudah disampaikan ya Bu ya sebelumnya bahwa Iya. insya Allah minggu depan tolong dipersiapkan misalnya boleh bawa HP tapi Iya. tetap dalam kontrolnya dulu Iya. untuk digunakan pembelajaran dan itu mungkin ada juga mungkin murid-murid kalau anak murid-murid yang tidak menggunakan HP atau misalnya media lagi Bu apa yang Ibu lakukan untuk Saya- mereka yang tidak menggunakan misalnya yang tidak kan terkadang siswa kita tidak semuanya Ya, memiliki semuanya mampu HP. mereka Ya, jadi punya HP bagaimana seperti- caranya supaya siswa lain ini kan ada yang punya HP ada yang belum kalau ini yang tidak punya HP mungkin kira-kira bagaimana Iya. menanganinya Kalau di kelas saya Rusni PKN saya bagikan buku paket, lalu saya terkadang juga ambilkan buku non fiksi di Iya. perpustakaan supaya pendampingan materinya. Yang terkadang juga lakukan saya cari teman-teman yang bisa mereka bekerja sama bekerja sama. Saya minta tolong kamu bekerja sama dengan temanmu, tolong perlihatkan juga HP-mu karena mungkin teman ini bukan tidak mampu tapi belum bisa membawa HP-nya ke sekolah karena mungkin keterbatasan mungkin miliknya orang tuanya atau mungkin pulsanya tidak ada. Jadi saya kasihkan anak supaya anak itu jangan kecewa atau merasa kecil hati teman yang lain memakai HP sementara dia tidak. Jadi cara saya supaya saya carikan teman yang bisa mereka bekerja sama dengan teman yang memiliki HP. Ya. Gitu. Jadi tadi untuk penggunaan media selain Ibu menyiapkan sendiri misalnya kayak PowerPoint atau video-video pembelajaran, jadi anak-anak juga disuruh untuk membawa HP atau mungkin bisa juga anak-anak kalau dia punya bahan bacaan ya Bu di rumahnya yang berkaitan dengan materinya Ibu bolehkan untuk membawa karena tergantung sebenarnya jadi berarti di sini Ibu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kan gaya belajar anak-anak berbeda-beda Bu ya. Ada yang suka membaca mungkin, ada yang suka menulis, ada mungkin suka nonton. Nah, jadi mungkin dengan cara yang Ibu tadi katakan itu sudah cukup bagus menurut saya dan itu luar biasa Bu ya untuk murid-murid kita di saat seperti sekarang karena kalau membaca itu kita mengalami sekarang krisis anak-anak yang membaca. Saya dengar Ibu juga kan selain mengajarkan guru PKN bahwa Ibu juga kepala perpustakaan. Jadi sebenarnya sangat bagus sekali Ibu di posisi itu. Di satu sisi Ibu mengajar juga, di satu sisi Ibu kepala perpustakaan sehingga sebenarnya lebih punya kemampuan untuk mempengaruhi anak-anak untuk lebih banyak membaca. Mungkin begini Bu, yang sebelum kita mungkin masuk di dalam kelas kan persiapannya Ibu tadi sudah alhamdulillah sudah ada alat peraganya yang disiapkan misalnya PowerPoint dan sebagainya, anak-anak sudah disuruh HP. Kemudian RPP alhamdulillah sudah lengkap. Kemudian tujuan pembelajarannya hari karena bekerja sama. Mungkin di diskusi nanti Bu ada apa-apa yang dipersiapkan untuk anak melaksanakan diskusi di pembelajarannya. Di dalam nanti setelah saya sampaikan sedikit materi secara lisan, lalu saya mulai masuk di PowerPoint-nya. Situ mulai awal-awalnya ada gambar, lalu tengah-tengahnya itu saya selipkan video. Jadi itu maksudnya maaf saya potong, jadi itu kayak bentuk strategi Bu. Strategi. Terus di menjelang akhir saya kasih namanya LKS. Nah sebelumnya itu saya bentuk dulu kelompok. Saya kelompokkan lalu saya bagikan LKS. Saya umpan anak-anak supaya mau bertanya atau mau menyampaikan ke teman-temannya yang sudah menjawab. Barangkali temannya ini kurang terpancing, akhirnya mereka terpancing dengan adanya teman yang lain mau bicara, dia juga merasa terangsang untuk bertanya. Jadi itu sudah cukup bagus ya Bu bahwa persiapannya Ibu media-media itu strateginya adalah bahwa sebenarnya kayak PKN itu kan pembelajaran yang sebenarnya lebih banyak kaitannya dengan kehidupan nyata. Jadi sebenarnya kalau mengambil contoh untuk dijadikan pembelajaran gampang sekali. Mungkin ada Ibu koleksi-koleksi foto-fotonya mungkin di masyarakat, misalnya kayak kerjasama yang dilakukan di desa atau di. Apakah Ibu juga menyertakan? Iya Bu, betul. Karena kebetulan materi kita tentang lingkungan sekolah. Jelas ada lingkungan sekolah itu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di rumah, bagaimana keadaan anak di rumah itu, bagaimana karakternya anak di rumah, terkadang terpengaruh jika dalam keadaan lingkungan sekolahnya. Setelah mereka sekolah juga kembali ke masyarakat bagaimana karakternya. Jadi saya ambil contoh bilang misalnya terkadang saya kasih juga tugas, tapi tidak semua kelas
Padahal saya kelas 9 saya kasih tugas seperti itu karena pemikirannya anak sudah dewasa, mungkin dia sudah bisa juga berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di lingkungannya, mungkin juga sudah bisa berkomunikasi lingkungan keluarganya dengan lingkungan rumahnya. Jadi saya kasih tugas mereka mengamati misalnya keberagaman agama, mungkin di lingkungan rumahnya itu mungkin ada yang beragama Islam misalnya atau macam-macamnya, atau terus saya kelompok yang lain saya kasih juga keberagaman lingkungan misalnya itu suku, ciri khas makanannya ada istilahnya dan pakaiannya. Sekarang saya kasih tugas seperti itu supaya mereka lebih terpancing, karena kita tahu mungkin pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu buku paketnya sangat tipis. Tapi kalau mau dijelaskan sedemikian itu banyak sekali, luas sekali penjelasannya tentang agama, tentang lingkungan, budaya, norma-norma, itu sangat luas sekali. Sebenarnya kalau pelajaran PKN biar kita tidak berbicara di dalam ambil dasar dari buku, kita berbicara saja tentang lingkungan situ. Apa yang kita lihat itu merupakan pembelajaran, apa yang kita dengar itu juga merupakan pembelajaran. Sebenarnya itu yang intinya Bu dalam pembelajaran itu. Tidak sama dengan matematika, mereka punya rumus seperti kita punya rumus, tapi kalau di pendidikan kewarganegaraan atau PKN kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu mereka semuanya merupakan pembelajaran. Begitu saya sampaikan ke siswa. Jadi selama ini Bu, kalau Ibu menghadapi misalnya permasalahan pembelajaran, baik mungkin dari siswa atau dari, biasanya kan kita juga guru punya permasalahan sendiri di kelas. Betul. Biasanya kadang kita juga merasa di kelas itu kurang siap atau bagaimana. Iya, terkadang. Bagaimana Ibu mungkin mengatasi kalau tiba-tiba di dalam misalnya kayak misalnya kita di awal pembelajaran awalnya semangat ini ke sekolah, tiba-tiba mungkin kita mendapat telepon dari keluarga atau bagaimana, ada berita duka atau berita apa, tapi kita harus tetap masuk dalam kelas. Kalau Ibu mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana? Iya Bu, ya namanya manusia. Kita apalagi sebagai ibu rumah tangga, pasti ada mungkin masalah pribadi atau masalah keluarga, tiba-tiba kita mengajar sudah siap sudah semangatnya namanya, tiba-tiba dapat telepon, cukuplah kita yang tahu yang dengarkan, jangan sampai anak-anak juga mendengarkan, apalagi kita melihatkan ekspresi wajah sedih atau bagaimana, diusahakan jangan, tapi yang namanya manusia biasa kalau memang anak-anak mereka lihat seperti itu kita berusaha untuk menyampaikan ke anak bahwa ada seperti ini. Tapi janganlah kalau memang tidak bisa usahakan jangan sampai. Tapi bila kecolongan namanya ekspresi wajah kita tidak tahu, misalnya ada keluarga misalnya kena musibah atau terkadang kita merasa kaget, apalagi di saat kita menerima telepon. Tapi kalau menurut saya Bu, kalau di saat telepon berdering atau HP berdering, usahakan jangan diangkat ke depan siswa, minta izinlah kita keluar, perlihatkanlah adat yang baik atau tata kerama yang baik, minta izin sebentar supaya anak-anak itu kalau ada masalah juga bisa minta izin atau kita keluar sebentar. Pembelajarannya buat anak juga. Bukan hanya sebenarnya pembelajaran itu bukan hanya dari materi, tapi adat istiadat tingkah laku kita itu merupakan sumber pembelajaran. Jadi teladan buat siswa. Teladan buat siswa. Begitu Bu. Jadi selama ini mungkin itu masalah-masalah yang kita hadapi cukup kompleks di pembelajaran. Jadi selama ini yang ingin kita kembangkan kan sebenarnya kemampuan siswa kita, bagaimana siswa bisa memahami materi yang kita ajarkan, karena kita kalau dipikir bukan cuma datang mengajar terus selesai. Tapi kata orang kita bukan cuma mengajar tapi mendidik. Dan sebenarnya kalau Ibu berhubungan dengan mata pelajaran Ibu yaitu PKN itu sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter, moralnya anak-anak. Jadi sebenarnya tugasnya Ibu juga itu cukup berat, karena sebenarnya di samping materi-materi secara sosial yang harus disampaikan, juga Ibu harus menyampaikan materi yang berkaitan dengan moralnya anak. Jadi dua sebenarnya tanggung jawab yang sangat besar, pengetahuannya dan juga bagaimana anak karakternya anak-anak yang bisa bentuk. Nah selama ini kalau Ibu mungkin menghadapi anak-anak pada saat pembelajaran, yang mungkin ada kan biasanya dalam satu kelas itu pasti ada yang menonjol atau ingin diperhatikan. Sebenarnya mereka sebenarnya tidak nakal, cuma ingin diperhatikan, mencari perhatian dari kita. Butuh perhatian. Butuh perhatian mungkin dengan cara ribut apa dan sebagainya. Nah, bagaimana Ibu supaya kondisi seperti itu bisa diamankan atau bisa tidak mengganggu pembelajaran?
kalau yang saya lakukan Bu, bila saya temukan Ya. siswa seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan setiap kita masuk pasti ada siswa yang berlaku seperti itu. Ya, saya mulai dekati bagaimana, saya kasih pemahaman bagaimana. Terus karena kita ketahui bahwa pendidikan keluarga negaraan itu yang kita Ya. nilai adalah sikap spiritual dengan sikap Ya. sosialnya. Nah, terkadang anak-anak itu di saat kita penilaian masuk sikap sosial apa spiritual, mereka Ya. terkadang saya nilai di dalam berdoa. Ya. Nah, terus berdoa bagaimana sikapnya, apakah betul-betul mengikuti doa tersebut Ya. atau hanya sekedar ikut-ikutan atau mengganggu temannya. Nah, bila saya temukan seperti itu, saya diam sebentar lalu saya panggil Ya. atau saya sebut namanya. Coba si A misalnya yang kurang fokus, ulangi kamu berdoa sendiri supaya mereka sadar bahwa kita tidak boleh seperti ini, apalagi kita Islam misalnya. Ya. Terus masalah sosialnya Bu, terkadang untuk anak temannya satu mungkin lupa bawa pulpennya, jadi saya usahakan siapa yang punya pulpen Membantu ya, Bu. bantu temannya, Tolong menolong. Nah, itu saya di situ saya ambil sikap penilaian sikap sosialnya. Terus yang kedua cara berbicaranya Ya. kepada temannya. Itu tadi Ibu sudah melakukan berbagai strategi Iya. dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan itu pengalaman-pengalaman yang Ibu lakukan waktu mengajar. Iya. Dan menurut Ibu setelah Ibu mungkin biasanya kan kita setelah kita mengajar kita refleksi diri sendiri. Iya, betul. Misalnya, oh tadi waktu mengajar saya ini yang kurang, saya yang kurang. Nah, ketika Ibu melakukan refleksi terhadap diri, kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tindak lanjutnya? Misalnya rencana di pembelajaran berikutnya. Iya. Setelah ada refleksi diri, mungkin pribadi saya sendiri, oh mungkin saya kurang di sini, atau mungkin ada teman yang Ya. pantau seperti nanti Ibu memantau Ya. saya, Ibu bisa menyampaikan, oh Ibu kekurangannya di sini. Jadi saya itu yang pertama saya ada refleksi, saya berusaha untuk membenahi yang lebih baik. Iya. Supaya kedepannya proses pembelajaran bisa berjalan lancar, dengan materi yang saya sampaikan bisa kesampaian ke anak-anak dengan cara trik-trik yang tadi, karena di dalam kelas itu pemahaman anak-anak berbeda Bu, bukan hanya anak-anak, barangkali kita juga orang tua terkadang mungkin saat ini bagus pemikiran kita, mungkin esok atau lusa kita tidak tahu. Jadi saya hanya selalu saya begitu, saya berusaha untuk yang terbaik lagi supaya anak-anak lebih paham dan apa yang saya inginkan lebih kesampaian. Apalagi kan siswa kita dari latar belakang berbeda-beda, ya mungkin ada yang kesayangan dari ekonominya, ya ekonominya rendah, atau sedang, ada yang sedang, ada yang mungkin mungkin ada lebih sedikit. Ya, kemudian latar belakang suku juga biasanya kan ada suku Bugis, suku Makassar, dan itu biasanya sangat berpengaruh di pembelajaran kita. Nah, jadi kalau Ibu melihat itu sendiri selama ini latar belakang siswa yang beragam itu yang siswa yang heterogen itu mungkin mulai dari kemampuan akademisnya yang berbeda-beda, kemudian agama mungkin ada yang berbeda, atau mungkin sukunya yang berbeda. Bagaimana Ibu melihat di dalam kelas itu sendiri, dan kalau ada misalnya permasalahan di antara mereka, bagaimana Ibu menyelesaikannya? Ya, kebetulan nanti saya ajar kelas yang 7A ini ada satu orang yang non Islam, yaitu mereka beragama Kristen. Jadi saya berusaha untuk saya tanyakan dulu kepada anak tersebut apakah mau mengikuti pelajaran. Saya perbolehkan, saya buka kelas, mau ikut pelajaran PKN. Kebetulan di pelajaran PKN mungkin sedikit banyaknya kita singgung masalah agama atau kepercayaan. Jangan sampai nanti saya singgung misalnya kebetulan di kelas tersebut mayoritas 99 beragama Islam, hanya satu orang yang non Islam. Jadi yang sampai nanti saya ada kata-kata menyinggung masalah agama lain, saya minta anak tersebut mohon dimaklumi dan mengerti bahwa ada seperti ini. Jadi saya berusaha untuk bagaimana menyampaikan bahwa pelajaran kita ini begini, kita di hidup ini saling menghargai, toleransi yang baik. Karena kita juga, karena waktu semester ganjil, mereka kan juga belajar norma, jadi situ ada norma agama, norma lesbian, dan jadi saya sampai terlebih dahulu mohon pengertiannya begitu. Ya, jadi selama ini sebelum Ibu masuk kelas, yang pertama persiapkan fisiknya dulu Ibu, fisiknya anak-anak, kemudian psikisnya juga, karena itu yang paling penting, psikis, bagaimana apa yang kita rasakan.
Kemudian saya lihat ibu sudah lengkap perangkat pembelajarannya. Kemudian saya tadi ibu sempat perlihatkan sama saya media pembelajaran yang digunakan, dan alhamdulillah saya lihat sudah mantap untuk masuk mengajar. Ibu sudah punya PPT yang cukup bagus. Kemudian anak-anak juga dianjurkan untuk membawa handphone sebagai bentuk bagaimana anak-anak yang mungkin yang suka menonton untuk materinya bisa melalui video-video YouTube. Iya. Kemudian anak yang suka membaca ini mungkin pinjamkan buku dari perpustakaan. Iya. Dan itu semuanya mendukung pembelajaran di kelas ibu, dan ya saya harapkan sebentar pembelajaran ini berjalan lancar. Kemudian ya kalaupun ada kendala-kendala teknis itu bagaimana nantinya untuk menjadi bagi kita sebagai guru itu menjadi sebuah bentuk refleksi. Iya, pasti Bu. Ya, bahwa tidak semuanya sempurna, karena kan terkadang saya sendiri kalau saya mengajar biasanya ada langkah-langkah pembelajaran yang terlewati. Ya, namanya manusia Nah, sejauh ini Bu, menurut Ibu bahwa apakah menurut Ibu rencana pembelajaran seperti RPP itu sangat penting untuk Ibu mengikuti langkah-langkahnya? Iya Bu, karena kalau tidak punya RPP atau tidak punya acuan, terkadang materinya itu kemana-mana, jadi tidak terarah. Misalnya minggu yang lalu materi ini, minggu ini materi lalu. Jadi kalau tidak punya RPP atau ada kan di dalam itu ada pertemuan pertama, pertemuan kedua. Jangan sampai belum sampai waktunya kita bahas malah hilangkan itu materinya, materi itu tersebut tidak terarah. Jadi anak-anak nanti pemahamannya kok minggu ini ibu bahas ini, kok minggu ini bahas ini, minggu lalu bahas ini, kok kembali lagi Bu misalnya materinya. Dengan adanya RPP ini saya punya acuan, saya punya pedoman untuk memberikan materi kepada siswa tersebut. Dan mungkin kalau ada RPP kan langkah-langkahnya runtunnya Bu ya. Jadi dari awal sampai terakhir itu kita bisa mengikutinya dengan lokasi waktu yang sudah ditetapkan. Jadi waktu yang misalnya waktu mengajar ibu bisa maksudnya waktu yang sudah misalnya kalau kayak ibu mengajarnya berapa jam di setiap pertemuan? 3 jam. Jadi waktu 3 jam itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan materi berdasarkan RPP yang sudah ibu susung. Iya. Karena kalau tidak ada pembatasan alokasi waktu biasanya kita lewat waktunya, jadi terkadang tidak sampai juga. Jadi itu sangat membantu ya Bu ya, ketika kita ada alokasi waktu. Kita bisa memperkirakan waktu pembukaannya sekian, kegiatan intinya sekian, dan kegiatan akhirnya sekian. Karena dalam RPP juga terdapat langkah-langkahnya terarah. Jadi kita bisa, jadi untuk materi selanjutnya bisa kita juga sampaikan minggu depan ada materi begini. Jadi dengan adanya RPP ini, RPP sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran Bu. Menurut saya ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Disyukuri karena bahwa sebagai guru itu yang penting bagaimana kita mengatur waktu, karena apalagi kalau kita mengajar misalnya kayak ibu mungkin mengajar dalam satu hari bisa 2 kelas, 3 kelas. Jadi itu sebenarnya alokasi waktu itu harus betul tepat supaya waktunya juga kita tidak tersita. Dan misalnya orang mengajar 3 kelas dalam satu hari itu butuh stamina, butuh ekstra stamina ekstra, betul. Nah, selama ibu mengajar, misalnya ibu mengajar 3 kelas itu bagaimana ibu menjaga stamina supaya tetap bisa fit mengajar di 3 kelas itu? Kebetulan Bu, selama saya mengajar belum pernah mengajar 3 kelas, tapi terkadang misalnya ada 2 kelas. Ada 2 kelas saya ajar, karena dalam satu hari itu kalau 2 kelas itu sudah 6 jam. Jadi waktu yang panjang sebenarnya, buat yang panjang. Jadi begitu tadi saya bagaimana caranya mempersiapkan diri saya, kan ada jam istirahat. Jadi setelah jam istirahat saya rileks. Saya berbaur dengan teman-teman, bercerita bagaimana, setelah nanti sudah kembali lagi pulih perasaan, sudah lega lagi perasaan, sudah ringan-ringan perasaan. Begitu bel masuk lagi, saya masuk lagi. Tapi sebelumnya saya biasa bercerita dengan teman, tukar pikiran teman bagaimana. Karena yang namanya dalam kelas itu kan bukan hanya satu guru yang menghadapi, mungkin dalam sebelumnya ada mungkin guru matematika masuk atau guru agama masuk. Terkadang kita bisa jam istirahat biasa antara guru dan guru itu mereka saling tukar pikiran, bercerita bagaimana keadaan kelas. Makanya pentingnya Bu ya, ketika kita mengajar itu stamina harus tetap dijaga, kemudian kondisi, karena biasanya jangan sampai stamina kita tidak fit,
Ya, seperti hari ini mungkin mau mengajar 2 kelas, Ya. harus speed karena kapan misalnya perpindahan kelas moodnya tidak nyaman kan, kasihan juga anak-anak yang di kelas yang kita ajar. Iya. Mungkin biasanya kita tidak mau marah karena ada anak-anak yang memicu sedikit emosi kita, akhirnya kita ikut alur hingga ikut marah dengan anak-anak tersebut. Padahal sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi di dalam kelas Bu ya. Jadi Capek mungkin, juga. ya selama ini kan kita sudah dianjurkan untuk tidak boleh lagi memberikan sanksi fisik Iya, kepada siswa ataupun betul. hukuman. Iya. Nah, makanya di kelas-kelas itu ada namanya kesepakatan kelas ya Bu ya, yang sudah kita, kalau Ibu misalnya harus saling menghormati, Iya. ya, jadi kesepakatan kelas itu Ibu sudah lakukan sendiri Iya, di kelas sudah Ibu? pernah. Jadi di awal pembelajaran itu biasa saya sampaikan di awal semester sebelum saya masuk pembelajaran, saya sampaikan memang aturan-aturan yang berlaku di saat jam pembelajaran PKN. Saya memang sudah sampaikan bahwa ada seperti ini. Bahkan terkadang saya juga tempel di kelas, kalau saya wali kelas, terkadang juga saya suruh catat memang. Jadi bila di kemudian hari mereka melanggar, dia sudah tahu, oh saya begini, ada aturan seperti ini saya langgar. Berarti kalau ada sanksi atau konsekuensinya, dia mereka sudah tahu, oh seperti ini yang mau jadi. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita tidak ada lagi yang namanya memberikan hukuman secara fisik. Sekarang alhamdulillah ketika anak-anak punya masalah, kita lebih banyak mengobrol seperti ini juga, dan itu memang sistem pendekatan Bu. diharapkan bahwa coach kayak yang kita lakukan sekarang ini, coaching, bagaimana kita mencoba untuk menggali permasalahan yang mungkin kita hadapi dan bagaimana kita menemukan sendiri solusinya. Karena selama ini kan kita biasanya malu untuk bercerita kepada orang atau dan sebagainya. Mungkin seperti saya juga biasanya punya unek-unek, ya mungkin saya juga bisa nanti ketika saya punya permasalahan di kelas, ya Ibu juga bisa membantu saya seperti itu. Jadi hari ini yang saya lakukan adalah yang pertama, Ibu melakukan pra-observasi kelas. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk supaya pemanasan, jangan sampai saya tiba-tiba masuk observasi di kelasnya Ibu kaget. Betul Pak, kalau tidak ada penyampaian terlebih dahulu, nanti saya kaget, tiba-tiba Ibu semua masuk. Ada apa ini ya? Nanti di sana saya konsentrasi langsung down. Mungkin juga anak-anak juga seperti itu. Iya, kaget. Iya, namanya juga mental kita gimana ya? Namanya juga ya pasti adalah rasa malu, rasa canggung gimana. Sebenarnya kita selalu siap di kondisi apapun, ada orang atau harus tidak. Memang siap, ada orang atau tidak ada orang yang mengawati, harus siap. Tapi biasanya kan ada perasaan sedikit yang berbeda. Iya, betul. Dan ini yang saya laksanakan ini adalah pra-observasi, kemudian nanti sebentar observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Jadi setelah Ibu mungkin saya mati mengajar, melihat apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian Ibu tadi sudah sedikit membocorkan tentang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di kelas. Kemudian kita nanti di pasca observasi lagi Bu, kita akan membahas yang apa yang Ibu sudah lakukan, mungkin langkah-langkah apa mungkin yang terlewati atau mungkin ada kendala pada saat pembelajaran. Jadi di sini saya ingin bagaimana Ibu bisa menemukan sendiri apa yang mungkin menjadi kendala yang Ibu hadapi selama pelaksanaan proses pembelajaran, supaya kita lebih terbuka lagi bahwa merefleksi diri bahwa kekurangan saya di sini, dan itu tidak apa-apa kalau kita mau berbicara dengan orang, supaya kita kan biasanya kalau kita menilai diri sendiri itu pasti kita sempurna, pasti yang terbaik Bu. Nah, kita lupa kalau kita membutuhkan juga orang lain untuk memberikan masukan kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini Ibu salah satu rekan guru yang mau saya observasi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Semoga ini juga memberikan pembelajaran untuk saya, pengalaman-pengalaman di kelasnya Ibu nanti, dan begitu pula dengan Ibu. Jadi saya mungkin sangat berterima kasih. Saya juga sangat terima kasih Bu, Ibu mau mengambil saya sampel sebagai untuk diamati. Diamati, saya sangat berterima kasih. Dengan adanya seperti ini, saya minta kepada Ibu nanti setelah pembelajaran, bukan hanya kali ini Ibu membimbing saya, mungkin kedepannya juga Ibu bisa memberikan masukan. Saya hanya saya juga berterima kasih. Intinya hari ini kita saling bertukar pengalaman mengajar, kemudian kita saling memperbaiki apa mungkin yang kurang. Terima kasih Bu Nugra atas waktunya. Terima kasih banyak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Silakan disiapkan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dulu absen dulu ya. Ashabul Kahfi, Cakra, Jini, Felis, Firda, Hasliana, Imran, Indri, Islamiyati, Alfa, Lydia, Mira, Muhammad Haska, Nesila, Alfa. Tidak ada kabar dari keluarganya. Tidak ada pemberitahuan ya. Nurwatia, Nurul Pani Musada, Kenapa Alfala, Lana, Alfa juga, Rehan, Rismayanti, Sinar Ramadhani, Ahmad Rosi juga Alfa. Ririn Harfiana. Ya. Jadi tolong sampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir, kalau memang berhalangan datang ke sekolah, silakan menyurat atau pasang di kirim di grup atau orang tuanya datang ke sekolah untuk menyampaikan apa kendala anaknya sehingga tidak hadir ke sekolah ya. Ya. Bawa buku semua, bawa buku pentingnya, buku catatan, buku tugas, nah, ya. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran minggu ini, terlebih dahulu kita mengingat pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Sebelum kita lanjut materi kali ini, ada yang masih ingat minggu lalu? Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat. Ini ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Kita pelajari ini yaitu tentang kehidupan lingkungan di sekolah. Yang lalu kita pelajari tentang kehidupan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu yang bagaimana, nak? Ya, lingkungan kehidupan masyarakat di mana kita bertempat tinggal, itulah yang namanya lingkungan masyarakat. Karena lingkungan itu terbagi beberapa. Di dalam sekolah namanya lingkungan sekolah. Dalam keluarga lingkungan keluarga. Lalu lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Nanti kita pelajari semua. Ya, pelajaran pada hari ini terlebih dahulu kita adakan speaking, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita lebih semangat di awal pembelajaran. Siap semua? Silakan kalian berdiri.
dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-7, mempresentasikan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan siswa. Arti kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Artinya dalam satu tim kita harus bekerja sama. Ya, dalam satu tim itu tidak dikatakan satu tim kalau 1 orang, pasti membutuhkan 2 atau lebih dari 2 orang, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi jangan pula terlalu banyak, karena kalau kita membuat satu tim, satu kelompok belajar terlalu banyak, itu tidak terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena terlalu banyak rumah yang mengganggu biasanya. Ya, selanjutnya. Yang betundut tidur. Unsur-unsur kerjasama yang pertama, subjek atau pelaku dengan jumlah 2 orang atau lebih. Seperti yang bisa dikatakan bahwa dalam satu tim itu harus lewat dari 1 orang atau 2 dan seterusnya. Tapi perlu juga ada pembatasan jumlah kelompok ya. Ya Bu. 2. Memiliki tujuan target yang sama dalam satu tim. Kalau kita bermusyawarah atau dalam berdiskusi pasti memiliki tujuan yang utama ya. Artinya kita harus mendapatkan jawaban yang maksimal atau hasil yang maksimal. Adanya kegiatan atau aktivitas yang hendak dikehendaki bersama. Nah, kalau kita bermusyawarah pasti ada keinginan yang kita mencapai kan? Dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu. Misalnya kalau dikasih tugas kelompok pasti ada waktu yang ditentukan oleh ibu guru atau bapak guru, ya kan? Ya Bu. Ya. Pentingnya kerjasama. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Ini sangat penting ya. Dalam satu kelompok, dalam satu tim, atau dalam satu organisasi, kalau kita mengadakan rapat atau musyawarah, harus menghargai pendapat orang lain. Karena kalau kita menganggap dari sendiri yang pribadi yang mendengarkan pendapat kita dengan kelompok, itu tidak mungkin. Karena mungkin dari teman-teman yang lain juga memiliki pendapat atau ide-ide yang bagus. 2. Tanggung jawab. Perlu tanggung jawab. Karena kalau tidak ada tanggung jawab, pasti dalam satu kelompok atau dalam satu tim itu tidak bisa mendapatkan hasil yang baik atau maksimal kalau tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu misalnya seperti apa? Ya, harus semuanya bekerja sama. Misalnya si A mencari bahan ini, si B mencari ini, si A ada yang menulis, ada yang membuka bukunya misalnya, mencari materi-materinya. Itu namanya kerja sama dalam kelompok. Ya. 4. Menumbuhkan kepedulian. Nah, biasa mengatakan bahwa kalau kita bekerja sama harus juga kita lihat dalam teman kita. Mungkin teman yang satu kurang paham atau teman yang satu tidak bisa menulis misalnya, tidak bisa membaca dan sebagainya. Nah, teman yang lain juga harus membantu. Coba dari kelompok 2 perhatikan sekarang. Jangan main-main. Ada saatnya kita main-main, ada saatnya kita serius dalam belajar. Apalagi sekarang kita sedang belajar. Ya. Nah, kerjasama, pentingnya kerjasama tadi yaitu kerjasama yang baik akan menghasilkan yang baik. Seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerja yang baik adalah kerja yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Nah, yang mana dimaksud itu komunikasi antar tim? Seperti yang tadi dikatakan, harus sepakat. Hasilnya dari menghargai pendapat orang lain, punya tanggung jawab, kebersamaan dan peduli. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut. Faktor yang mendorong adanya kerjasama tadi sudah jelaskan. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama. 2.
timbal balik, saling membutuhkan, atau saling menguntungkan. Komunikasi situasi dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Apapun resikonya, apapun halangannya, misalnya si Wakia tidak ada di dalam satu kelompok, mungkin kemana atau pulang sebentar sesuatu, harus saling berkomunikasi. Misalnya kalau datang Wakia ada tadi begini rambutan kita, ada hasil musyawarah kita, sampaikan ke temannya, jangan hanya diam. Kalau kalian diam artinya tidak kompak dalam satu tim, tidak ada kepedulian antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya. Kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. Norma. Waktu di semester 1 pernah kita belajar tentang norma ya. Ya. Norma itu ada 4 yang dijelaskan di dalam pada yang secara umum. Yang pertama norma apa? Norma ada. Norma. Kedua. Norma kesusilaan. Norma hukum. Terus norma adat istiadat. Ya. Kerjasama harus bersifat adil. Tadi dijelaskan bahwa
mendapatkan ganjaran sesuai dengan pelanggarannya. Jangan dibalikkan fakta, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin juga di agama-agama lain juga seperti itu, tidak membenarkan hal terjadi seperti itu. Betul tidak? Betul. Iya. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan norma. Sudah jelaskan tadi bahwa segala sesuatunya itu ada norma. Makanya pelajaran PKN sama dengan pelajaran pendidikan agama sama memiliki aturan atau norma. Nah, selanjutnya, ya, untuk kerjasama yang jangan ditiru ya teman-teman. Nah, contohnya, yang kerjasama yang baik bisa seperti ini, boleh berembuk, berdiskusi dan sebagainya. Nanti dikasih tugas yang berdiskusi. Nah, contoh yang di dalam gambar di dalam layar itu mereka dalam ujian, mereka berbisik-bisik dengan temannya, mereka saling bertukar jawaban. Ini tidak dibenarkan di dalam diskusi, di dalam kelompok. Ini namanya bukan kelompok, tapi masing-masing. Maka wakia yang belajar dengan giatnya di rumah, lalu Mila yang tidak belajar sama-sama nilainya ikhlas ke wakia? Ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Pasti wakia merasa, kok saya nilai saya dengan sama dengan Mila, padahal Mila di rumahnya main HP misalnya, pergi main poli misalnya, sementara saya pulang sekolah membaca buku dengan baik. Malam lagi saya baca sebelum saya tidur, subuh-subuh saya bangun sholat subuh, saya baca lagi buku sampai di sekolah saya kerja tugas dengan baik. Lalu nilai saya sama, Bu. Nah, inilah yang dilarang. Kenapa bisa sama? Karena di dalam ujian tersebut mereka bekerja sama, saling berbisik-bisik. Ada pengawas yang kerja sama, tapi masih kerja sama. Hal inilah yang dilarang, namanya kerja sama. Bisa dibedakan antara yang mengharuskan kerjasama dalam tim dan yang tidak mengharuskan kerjasama. Bisa dibedakan? Bisa. Kelompok atau kelompok satu bisa? Paham tidak? Iya. Kelompok dua? Paham? Yang mana yang dilarang kerjasama? Kelompok tiga? Paham? Yang mana dilarang kerjasama? Alhamdulillah kalau kalian paham. Artinya nanti dalam ujian tidak ada lagi bisik-bisik tetangga, saling bekerja sama dengan satu dengan yang lain. Akhirnya jawabannya sama semua. Ya, ingat itu sebuah dan ya. Iya, selanjutnya. Nah, di daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa istilah dari berbagai daerah. Yang pertama, Sumatera. Ya, ada yang Sumatera. Apa ini? Sumatera Barat. Sumatera Barat mengatakan bahwa kerjasama itu dikatakan sebagai manunggal sakato. Itu artinya kerjasama. Sumatera Utara mengatakan marsilapari, itu kerjasama. Sedangkan Minahasa mengatakan mapalus, artinya kerjasama. Kalimantan Timur, Paleo, Jawa, gugur gunung. Sedangkan Bali mengatakan subak, artinya kerjasama. Nusa Tenggara Timur, Paoda, Papua, Helengwang, dan Tenambai Umbai, artinya kerjasama. Jadi setiap daerah itu mereka memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Nah, inilah yang mereka katakan kerjasama sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita di Palembang Utara itu samaran ya, kerjasama ya kerjasama. Mungkin ada bahasa lainnya yang dari, kalau bahasa Tolaki ada bahasa kerjasama dari bahasa Tolaki ada. Coba siapa orang suku Tolaki, angkat tangannya. Apa kira-kira bahasa daerahnya kerjasama kalau daerah Tolaki? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau bahasa orang ada suku Bugis? Ada suku Bugis Kolopo. Kalau kerjasama dalam bahasa Bugis Kolopo apa? Hah? Tidak tahu bahasa Bugisnya kerjasama? Ada yang tahu?
dikatakan sikap yang bertentangan dengan kerjasama, itu sikap individualisme, yaitu merupakan sikap yang bisa mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri atau disebut dengan egois. Adakah di antara kalian mau dikatakan egois? Ada? Kalau kalian bersifat egois atau mempertahankan kepribadian atau pendapat sendiri dikatakan sebagai orang egois. Berarti memiliki sikap individualis. Nah, yang merupakan dari rangkaian yang memiliki sikap egois atau individualisme yang pertama, tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitarnya. Ya, misalnya tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitarnya. Misalnya di hari Jumat ini, ya, maaf yang beragama Kristen misalnya, Ananda Pedis, misalnya di hari Jumat di azan Allahu Akbar Allahu Akbar, agama Kristen sibuk main gitar, itu tidak boleh, artinya tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Maghrib bukan hanya agama lain, jasa antara agama sendiri saling tidak pedulikan. Maghrib, asal maghrib asik menyetel musik keras-keras sehingga asal di masjid tidak kedengaran. Ini tidak boleh dilakukan. Begitu pula sebaliknya di hari Minggu, orang agama Kristen misalnya melaksanakan ibadahnya di gerejanya, kita juga umat Islam atau agama lain tidak boleh mengganggu. Artinya kita hargai orang juga memiliki tenggang rasa. Selanjutnya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini tidak boleh dilakukan karena tadi dikatakan bahwa manusia itu tidak terlepas dari bantuan orang lain, atau dikatakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Meskipun pada dasarnya ada juga manusia dikatakan makhluk individu. Selanjutnya, kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya. Nah, kalau kita bertetangga atau di teman-teman di sekolah, karena kita membahas tentang lingkungan sekolah, kita harus berinteraksi dengan teman-teman di sekitar kita. Jangan merasa diri kita hebat atau kaya, lalu kita tidak mau bergaul dengan teman-teman kita atau tidak mau berinteraksi dengan teman-teman kita. Itu tidak boleh dilakukan. Itu tidak. Kalau kita melakukan berarti kita dikatakan bukan seorang peserta didik. Ya, kalau orang tidak memiliki pendidikan, wajar saja mereka berbahasa begitu. Tapi kalau kita berada di bangku sekolah, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, menginginkan pendapat atau sarannya harus selalu didengar. Oh, tidak boleh itu ya. Nah, kalau kita tadi katakan bahwa kalau dalam satu tim, dalam satu lingkungan itu, pendapat teman harus didengar. Meskipun pendapat mereka tidak sebagus mungkin dengan pendapat kita, kita tetap menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini sudah salah. Padahal kalau dikatakan tadi, manusia itu sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, merasa selalu paling benar dan paling hebat. Tidak boleh seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ada, Bu. Tidak ada, kita lanjut. Sikap yang bertentangan dengan kerjasama. Ya, tadi kan nomor 1 sikap individualis. Yang sekarang sikap eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, sikap tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lain dalam bidang kehidupan. Ya, ini sudah salah dari apa yang namanya kerjasama. Tidak sesuai dengan dasar negara kita apa? Nomor 4 apa? Ada yang apa? Teks Pancasila nomor 4. Karena kita yang dipimpin oleh hikmah, Kebijaksanaan dalam
Indonesia adalah gotong royong. Sebagai simbol bangsa, gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dengan berbagai lingkungan kehidupan. Salah satunya adalah kerjasama dalam kehidupan sekolah. Di sini gambarnya menyatakan bahwa membersihkan di dalam kelas. Sampah-sampah yang berserakan kita harus bersihkan. Nah, dalam kerjasama kehidupan di sekolah, Ibu ingin menampilkan sebuah video tentang kerjasama. Coba dari kelompok kedua, tolong sedikit perhatikan. Nanti dikasih pertanyaan tidak bisa bagaimana, ya? Sia-sia dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Kak. Ini salah satu bentuk kerjasama. Coba kalian perhatikan. Inilah bentuk kerjasama di lingkungan sekolahnya, membersihkan jendela kaca di kelasnya. Mereka bekerja sama antara satu dengan yang lain. Iya, coba perhatikan. Mereka tidak lelah membersihkan lantai di kelasnya, mengepel dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan itu harus saling membantu. Nah, kita telah melaksanakan tadi sebuah video tentang kerjasama. Laki-laki perempuan itu harus saling bekerja sama. Nah, sekarang pertanyaan Ibu sedikit. Setelah kalian menonton video tadi bekerja sama, bagaimana menurut kalian? Keinginan kalian ingin juga seperti itu? Ingin juga membersihkan kelasnya? Kaca-kaca jendela? Bagus itu. Artinya kalau setelah kalian melihat tadi video, punya rangsangan untuk bekerja sama. Laki perempuan, ada ibu gurunya mengawasi misalnya wali kelasnya. Itu namanya kerjasama atau dalam tim itu kerjasama. Iya. Dalam hal ini ada yang ingin bertanya tentang kerjasama? Ada? Ada? Iya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut materinya. Bu. Iya. Nah, mengenal pentingnya kerjasama di sekolah. Nah, kerjasama sangat penting dalam hidup sekolah karena dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif dan produktif untuk belajar. Nah, coba kalian perhatikan dalam gambar. Perhatikan di gambar. Gambar yang pertama adalah mereka saling kompak dengan gurunya atau di kelasnya misalnya. Berfoto, boleh-boleh saja kita berfoto. Artinya antara guru dan siswa itu memang harus selalu bersama. Tapi ingat batasannya, jangan terlalu lancar kepada ibu guru atau bapak guru. Karena guru itu hanya bisa dianggap teman, tapi ingat batasan kita. Jangan terlalu kurang aja terhadap guru. Karena kalau kalian sudah kurang aja terhadap guru, ingat janji siswa berapa patuh kepada guru dan orang tua. Nah, jangan hanya sekedar janji dari poin pertama sampai poin kelima harus dilaksanakan setiap hari. Harus direalisasikan dalam lingkungan sekolah sesuai janji kita setiap hari Senin kita ucapkan.
siswa dapat memperoleh lebih banyak manfaat daripada jika bekerja sendiri. Misalnya, kalau kalian datang ke sekolah tanpa ada bapak ibu guru yang mengajar, kalian mendapatkan ilmu tidak? Tidak. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau guru datang sekolah harus membutuhkan siswa. Jadi siswa membutuhkan seorang guru, guru juga membutuhkan kepada siswa. Nah, ini namanya kerja sama. Baik. Selanjutnya, kerjasama juga membantu memperkuat hubungan antar siswa dan guru. Tadi saya katakan bahwa perlu memang ada komunikasi yang baik. Nah, pada gambar kedua, ada di sini kita berpajang pramuka. Ini terjadi foto bareng atau foto bersama di hari guru. Masih ingat? Dalam kantor pada saat itu pada hari guru. Siswa mengucapkan selamat hari guru kepada para guru. Yang masih ingat tidak? Masih. Kita yang kumpul bareng di depan kantor, di bawah tiang bendera di siang hari lagi. Masih ingat? Ya. Nah, di sini ada yang bertanya? Atau kalian bertanya, Bu, kok foto saya tidak kelihatan? Nanti kalian perhatikan fotonya atau mukanya di sana. Mungkin ada. Kalau tidak ada di sana, berarti kamu tidak hadir pada saat itu. Iya. Bisa dilanjutkan? Keuntungan dari kerjasama di sekolah yang pertama dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran karena siswa dapat saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Nah, misalnya kalau sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, mungkin baru-baru bertanya kepada gurunya, bisa bertukar pikiran dengan baik. Ya, nomor 2, meningkatkan keterampilan sosial dan interpersonal siswa seperti kemampuan berkomunikasi. Makanya kalian dibimbing untuk berdiskusi, lalu kalian tampil dan nanti hasil diskusinya atau tunjuk tangan untuk menyampaikan hasil diskusi. Kalian diajak untuk berkomunikasi. Ini utamanya berdiskusi itu mengajarkan kalian untuk selalu berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, dengan berkata ramah, ya. Dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa karena mereka merasa didukung dan dihargai oleh teman sekelas dan gurunya. Setelah kalian kasih kesempatan, nah kalian berdiskusi dengan baik, kalian merasa bangga atau merasa senang karena dihargai temannya, dikasih kepercayaan, lalu disaksikan oleh guru-gurunya. Itu namanya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi karena mereka merasa didukung dan dihargai oleh teman dan guru. Merasa bangga tidak kalau diperhatikan oleh guru? Merasa senang tidak kalau dihargai sama sesama teman? Pasti merasa senang. Tapi kalau kita sudah dikasih begini, dikasih penghargaan, kita juga tidak boleh sombong. Bahwa saya orang pintar, mengatakan bahwa saya sangat disayang oleh guru. Karena semua itu kalian sama, laki-laki perempuan itu di mata Bapak Ibu guru itu sama semua, kasih sayangnya sama, perhatiannya sama. Jangan merasa tidak diperhatikan. Jangan kalian merasa ada yang tidak diperhatikan. Semuanya diperhatikan, semuanya disayang. Karena kalau kalian berhasil, yang bangga memang orang tuamu di rumah. Yang pertama itu bangga adalah kedua orang tuamu. Tapi di sekolah yang paling bangga kalau kalian mereka misalnya berpakaian polisi, tentara, perawat dan sebagainya. Kita sebagai guru melihat itu mata siswa tahu, oh hebatnya. Jadi misalnya jadi anggota DPR, jadi kepala sekolah misalnya, atau apalagi jadi kepala desa, itu bangga kita. Nah, pendidikan itu tidak selamanya harus jadi seorang PNS, ya. Jadi abdi masyarakat kita. Nah, jadi ibu rumah tangga yang baik membimbing anak-anak itu termasuk suatu kebanggaan. Jadi kepala desa membimbing
siapa yang perhatikan atau Mila yang perhatikan, saya tidak, itu anggapan namanya. Tidak boleh beranggapan yang negatif, harus selalu beranggapan positif. Siswa mungkin merasa sulit untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan mereka. Itulah harus ada namanya kelompok atau tim. Jadi teman-teman yang merasa minder bisa juga itu bekerja sama dengan teman-teman yang aktif. Beberapa siswa mungkin lebih suka bekerja sendiri daripada dengan orang lain. Nah, kalau ada siswa yang bersifat seperti itu, artinya siswa tersebut tidak bisa maju. Kenapa? Selalu menyendiri. Ada di sini yang selalu menyendiri. Kalau ada, perannya teman-temannya atau tugasnya teman-temannya untuk mengajak bergabung supaya dia selalu menyendiri. Tugas kita bersama, tugasnya Bapak Ibu guru, tugas teman-teman untuk mengajak teman tersebut yang memiliki sifat selalu menyendiri. Ya. Nah, setelah materi ini ada kita bentuk kelompok, ya. Ada bentuk kelompok. Jadi di sini sudah dibentuk kelompok sesuai dengan kelompok kita yang minggu lalu sudah dibentuk. Ada 3 kelompok di kelas ini. Yang pertama ada kelompok 1 di sana, kelompok 2 putra, kelompok 3 yang adalah putri. Ya. Nah, ini bagian kelompok. Ya, jadi hasil yang kalian amati tadi selama mulai dari materi yang dipaparkan, lalu ada video yang kalian tadi perhatikan, ada video. Pasti kalian memiliki unek-unek atau memiliki sebuah pertanyaan. Nah, dari kelompok 1, ya, dari kelompok 1 silakan kalian berembuk ada apa saja bentuk kerjasama dalam kehidupan sekolah. Mana kelompok 1? Silakan kalian berembuk untuk berdiskusi. Kira-kira menurut pendapatku dari tim itu apa saja bentuk kerjasama dalam kehidupan sekolah? Silakan kalian bisa dibuka buku cetaknya. Nah, boleh ambil pendapat dari buku, boleh juga ambil pendapat dari pendapat sendiri. Kalau menurut Ibu, saya lebih suka kalau ada siswa yang mempunyai pendapat sendiri. Nah, boleh pendapat sendiri dibanding dari buku. Kalau di buku kan bisa dibaca sebentar hilang, lalu atau lupa. Tapi kalau pendapat sendiri akan berbekas sampai kapanpun karena dari pemikiran sendiri. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya materinya. Terus dari kelompok 1 silakan kalian berdiskusi mencari jawaban yang paling benar tentang bentuk kerjasama di dalam kehidupan sekolah. Mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Coba angkat tangannya. Ya, kelompok 1 mana teman-temannya? Iya, silakan kalian mencari jawabannya dan diskusikan. Nanti kalian tampilkan, Bapak kasih diskusinya di mejanya saja. Lalu kelompok 2, silakan kalian berdiskusi dengan tema jelaskan bentuk kerjasama antar siswa. Artinya kalian menyelidiki tentang siswa yang ada di sekitar kita, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dan silakan kalian berpikir, ya. Silakan ambil dari jawaban buku boleh, bisa juga pemikiran sendiri tentang kerjasama di lingkungan siswa. Nah, kelompok 3 tugasnya yaitu jelaskan bentuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat sesuai dengan materi minggu lalu, yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Sedikit Ibu jelaskan kembali tentang lingkungan masyarakat. Tentang lingkungan masyarakat yang mana dikatakan
Silakan dicari jalanannya ya. Semuanya harus buka bukunya, harus aktif semua dalam bekerja. Jangan hanya satu orang yang bekerja, semuanya harus bekerja dalam satu kelompok atau dalam satu tim. Silakan dibaca bukunya, silakan dicari yang kebenarannya, bagaimana? Ya, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Iya. Kalau sudah selesai, kira-kira kelompok mana dulu yang ingin presentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3 dulu? Atau kelompok 1? Hah? Ya, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Yang mana? Sebelah sini kelompok 1 ya. Iya, silakan presentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ya. Silakan dibacakan berdiri. Berdiri. Iya, berdiri silakan berdiri. Lalu teman-teman yang lain perhatikan apa hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Iya, kerjasama antara guru, kerjasama antara siswa, dan kerjasama antara masyarakat. Iya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya, kita minta dari kelompok kedua. Ya, kelompok kedua, silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan berdiri nak. Ya, dibacakan oleh Cakra dari kelompok kedua. Kenapa ini sakit? Tidak dengarkan temannya. Membantu teman yang kesulitan dalam belajar dan menjaga kebersihan sekolah bersama-sama. Iya, bagus. Habis ini Kelompok kedua. Sekarang terakhir dari kelompok 3 diminta presentasinya. Dipersilakan. Nah, dari kelompok 1 dengan kelompok 2 silakan didengarkan. Siapa tahu ada sanggahan atau tambahan, silakan. Kalau diperhatikan ya. Ya. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Ya, kasih keras suaranya supaya teman-teman yang lain bisa dengar. bentuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat adalah bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan bakti sosial. Sekolah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terhadap program-program sekolah, dan sekolah masyarakat saling membantu dalam memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Iya. Gimana? Bagaimana hasil diskusinya? Bagus tidak? Bagus. Yang itu pendapat yang bagus, satu pendapat yang penting. Baik, tepuk tangan semua. Nah, itulah tadi hasil diskusi kalian. Atau ada yang ingin menyanggah atau yang ingin memberikan lagi pertanyaan atau yang lebih benar? Ada? Dari kelompok 1, 2, atau dari kelompok 3 yang ingin memberikan sanggahan kepada kelompok 2 atau kelompok 1? Ada tidak? Kalau ada silakan. Dikasih waktu sekitar 3 menit. Ada sanggahannya
Dari hasil tadi materi dari awal tentang kerjasama di sekolah, tujuan kerjasama di sekolah. Yang pertama adalah kerjasama adalah kunci penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Ya, sudah dijelaskan sedemikian rupa bahwa maksud dan tujuan kerjasama adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Perhatikan. Yang kedua tadi dengan memahami kepentingan dan cara meningkatkan kerjasama di sekolah, siswa dapat meraih lebih banyak manfaat daripada gunanya sendiri. Perhatikan, baik. Hasil kesimpulan kita pembelajaran hari ini yang nomor 2 adalah dengan memahami keuntungan dan cara meningkatkan kerjasama di sekolah, siswa dapat meraih lebih banyak manfaat daripada jika bekerja sendiri. Terus Mina, perhatikan. Kelompok 1 kenapa berdiskusi? Dilanjut diskusinya. Iya, sekarang sudah kesimpulan. Perhatikan, jadi inilah hasil tadi pembelajaran kita. Yang ketiga, poin ketiga, sebagai siswa dan guru, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan mendukung untuk belajar dan tumbuh bersama. Itulah tujuan pembelajaran kita tentang lingkungan sekolah. Ada 3 kesimpulan. Silakan kalian baca-baca sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Silakan. Ya. Sudah dibaca semua? Ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, untuk materi minggu depan, tadi sudah nanti hasil diskusinya atau hasil pekerjaannya silakan dikumpul di meja depan ya, di meja guru. Nanti Ibu tiap kelompok dikasih penilaian hasil. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran kita, untuk materi minggu depan, ya, untuk materi minggu depan kita belajar tentang kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu materi minggu depan, ingat ya. Yaitu kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita pelajari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lalu nanti minggu depan atau berikutnya pelajari tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, Ibu akhiri dulu pertemuan kali ini. Jadi ingat ya, pas di rumah silakan kembali baca lagi materi selanjutnya ya, untuk materi minggu depan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan pelajaran pendidikan kewarganegaraan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, jadi tadi saya sudah mengikuti mengamati Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas 7A. Kalau boleh saya tahu materi hari ini materi tentang apa? Materi tentang kerjasama dalam bidang kehidupan. Jadi saya lihat tadi Ibu sudah menjelaskan dengan menggunakan media PPT atau PowerPoint. Dan sangat menarik untuk saya karena penggunaan media itu sangat penting sebenarnya ya. Jadi sebelum mungkin kita melakukan pembicaraan di pasca observasi kelas, saya mungkin ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu bahwa apa yang menjadi pada saat proses pembelajaran yang dilakukan untuk hari ini dan mungkin sebelumnya mungkin ada hal-hal yang Ibu mungkin masih perlu untuk meminta pendapat orang lain untuk perbaikan pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang bisa diajar mungkin yang merasa kurang. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya mengajar tentang materi kerjasama dalam berbagi
saya di awal masa di rumah itu membuat namanya PT atau lain. Saya belajar sesuai dengan kemampuan saya karena saya masih tetap banyak keterbatasan. Saya hanya siapkan apa yang saya bisa, dan untuk selanjutnya mungkin menurut saya itu sudah maksimal. Tapi mungkin pandangan teman-teman yang lain atau penilaian teman-teman masih ada kekurangan. Nah, kekurangan saya di sini itu menurut pendapat saya tentang cara pembuatan itu. Saya masih dibimbing di rumah, dibantu dengan anak saya, dan saya juga pernah ikuti pelatihan di lab saya tentang pembuatan PowerPoint, dengan ibu sendiri pernah membimbing saya. Jadi yang pertama yaitu memodifikasi materi untuk dimasukkan ke dalam materi. Meskipun saya sudah belajar baru dari internet, gambar-gambar yang saya masukkan, itu di kendala saya masih sekali cara memasukkan gambar dalam tadi itu yang pertama itu. Yang kedua, cara mengcopy materi dari internet lebih belajar. Yang ketiga itu cara memblok-blok yang ada kayaknya website-nya itu saya masih walaupun tampilan yang tadi itu sudah lumayan, terserah saya masih bantu dengan anak saya di rumah, dan saya juga masih ingat cara-cara ibu benar-benar menjelaskan ke saya bagaimana caranya membuat website-nya. Karena saya terlupa, jadi saya selalu bertanya terus. Yang selanjutnya mengenai materi. Kalau materi di sini saya padukan tentang, karena di bidang lingkungan itu banyak sekali bervariasi, karena saya angkat materi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa dan negara, itu materi selanjutnya. Tapi saya di sini angkat materi tentang lingkungan sekolah, karena ini sangat penting sekali Bu, karena mengingat lingkungan sekolah kita ini utamanya anak-anak. Saya terapkan tentang kedisiplinan atau kerjasama dalam lingkungan kelas, karena saya lihat kalau anak-anak itu kurang motivasi untuk membersihkan lingkungan, utamanya lingkungan kelasnya, mereka aku saja membersihkan. Jadi saya melihatkan inilah cara membersihkan lingkungan kelas kita, dibimbing oleh guru-guru atau teman-teman atau utamanya ketua kelas. Ini ketua kelas harusnya sangat berperan sekali untuk membimbing teman-temannya untuk membersihkan kelasnya. Nah, selanjutnya Bu, supaya anak-anak tersebut terbiasa membersihkan dan bisa juga diaplikasikan dalam keluarganya. Kita diawali dengan pembelajaran, barangkali juga orang tuanya di rumah mengajarkan cara membersihkan, cara disiplin, tapi di sini kita dituntut untuk lebih memberikan anak-anak itu motivasi, karena kita tahu bahwa memang di sekolah kita ini hanya 8 jam, tidak salah Bu ya, 8 jam belajar, sementara di rumah itu 18 jam. Tapi memang di sini ratusan juga belajar, meskipun dalam hal di rumah mengajarkan, tapi memang tugas kita dulu sebagai untuk memberikan masukan-masukan kepada anak, utamanya dalam kedisiplinan dan kebersihan. Karena kita juga tahu bahwa Islam itu mengutamakan kebersihan, karena suatu minat iman. Itu menurut pendapat saya. Saya rasa Ya, jadi saya sudah dengar tadi Ibu bahwa yang Ibu masih kesulitan dalam proses pembelajaran selama ini, Ibu sebenarnya sudah menggunakan media pembelajaran yang itu sudah cukup bagus. Walaupun Ibu tadi mengakui sendiri bahwa itu masih dibantu oleh Ibu dan juga mungkin rekan-rekan Ibu lain. Tapi saya kira usaha Ibu itu patut dibacung jempol, karena Ibu sudah berusaha untuk menyampaikan. Mungkin selain tadi Ibu sambil diajari oleh anak Ibu atau dengan rekan guru lain untuk membuat PowerPoint sendiri, mungkin apakah Ibu pernah melakukan juga misalkan murid disuruh membawa sendiri misalnya HP atau apa untuk membantu pembelajaran? Ya Bu, terima kasih. Ya, memang kebetulan belajar mereka yang mungkin keterbatasan materi, karena kita hanya di sekolah kita ini kita hanya membeli buku paket, bisa mungkin ada buku non fiksi di perpustakaan sana. Jadi saya anjurkan kepada
kelas yang saya ajar, misalnya hari Senin atau hari Selasa yang saya ajar, saya anjurkan mereka membawa HP Android. Nah, masalah pulsanya atau datanya, kalau memang dia siswa tersebut tidak mampu untuk membeli data, saya usahakan isi HP itu. Nah, saya hotspot mereka untuk mencari materi-materi yang diperlukan di dalam internet tersebut. Karena itu sangat membantu sekali, karena kalau di dalam buku palu itu sangat terbatas. Jadi kalau kita buka di internet itu luar biasa pembahasan yang kita dapatkan. Di samping anak-anak juga mendapatkan materi yang lebih lengkap, saya pribadi juga sudah bisa otomatis sudah belajar dari situ. Saya rasa Ya, jadi pada saat ibu mengajar, apakah ibu mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan? Misalnya ada murid yang pemahamannya masih kurang, ada yang setengah, ada yang mungkin yang sudah pemahamannya sudah tinggi. Ya, betul. Dalam saya memberikan materi kepada anak-anak itu, saya kelompokkan. Saya dua bentuk seperti kadang saya gabungkan antara yang sudah lumayan, yang setengah-setengah dan masih kurang. Terkadang saya gabung antara yang semuanya sedang-sedang, yang lumayan dan kurang. Jadi ada dua saya lihat keadaan kelas dan materi saya sampaikan. Nah, kalau yang masalah tadi yang kelompok kedua ada yang kurang, sedang dan ada yang lumayan, itu saya yang kurang itu saya ada sedikit porsi waktu saya untuk memberikan pemahaman itu. Nah, di saat saya mengelompokkan gabungan itu ada yang agak ringan cara memberikan materi atau memberikan penjelasan, karena mungkin dia kurang paham dari guru yang menjelaskan, tapi teman-teman di sampingnya mungkin lebih dekat, dia bisa bertanya kepada temannya yang lebih bisa. Ya, jadi setelah saya tadi mengamati ibu mengajar, tadi ada pembelajaran kelompok. Jadi berarti ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional juga. Juga sebelumnya tadi ibu sudah melakukan ekspresi di awal pembelajaran. Misalnya kalau ibu selama ini melakukan pembelajaran, melakukan ekspresi, misalnya ada nyanyi atau permainan, apa kira-kira yang menurut ibu berpengaruh terhadap anak ketika ibu sudah melakukan ini? Sangat berpengaruh. Yang awalnya dia sudah pertama dan biasa kita ada interaksi, ada sekitar 15 menit, biasa kita lakukan di luar kelas, atau saya biasa lakukan mereka di ruang perpustakaan. Sekarang juga saya adakan interaksi di kelas, saya gantikan dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan. Itu sangat bagus sekali. Mereka setelah saya lakukan seperti itu membangkitkan semangat awalnya mereka, sehingga mereka yang merasa ngantuk-ngantuk, merasa malas-malas, mereka sudah mulai hilang. Mereka sudah awal semangatnya sudah bangkit dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, misalnya lagu Takuntar, Garuda Pancasila. Itu sangat bagus, sangat bermotivasi. Dan saya juga sebagai gurunya juga merasa semangat melihat anak-anak bernyanyi dengan semangatnya. Jadi saya melihat tadi materinya cukup bagus karena tentang kerjasama, dan itu langsung sebenarnya bisa diaplikasikan anak-anak pada saat mereka kerja kelompok. Misalnya mereka sadar bahwa ternyata di kelas ini bukan saya sendiri, tapi harus berbagi dengan teman-teman yang lain. Itu sudah saya lihat tadi ibu melakukan diskusi, kemudian ibu juga menyiapkan lembar kerja siswa. Karena saya lihat ibu sendiri sejauh mana lembar kerja siswa itu membantu siswa mengerjakan. Pertama, saya berikan mereka lembar kerja karena saya ingin melihat sampai di mana bentuk kerjasama mereka. Yang kedua, sampai di mana bentuk rasa tanggung jawab mereka terhadap kelompok-kelompoknya, dan bagaimana rasa kebersamaan mereka untuk mengerjakan soal-soal atau apakah yang diberikan kepada siswa. Ya, jadi tadi menurut pengamatan saya itu selama saya mengikuti ibu melakukan proses pembelajaran, yang saya mungkin lihat tadi itu yang mungkin sedikit masukan dari saya Bu setelah melakukan pengamatan tersebut, bahwa tadi itu sebenarnya ibu agak monoton di penjelasan. Ya, harusnya ibu memancing murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dulu atau memberikan kesempatan dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut, baru mulai ibu menjelaskan. Itu mungkin yang perlu untuk diperbaiki nantinya. Nah, kemudian yang saya lihat juga bahwa tadi murid masih ada yang malu-malu atau masih ada yang mungkin ragu-ragu ketika ditanya.
atau dalam bekerja sama mungkin masih belum terlihat sejauh ini, mungkin karena direkam, mungkin jadi ada grogi jadi seperti itu yang saya lihat tadi. Tapi sejauh ini saya lihat Ibu permasalahannya sebenarnya media pembelajaran Ibu sudah gunakan, alhamdulillah sudah pakai PPT, dan mungkin HP juga biasa digunakan juga HP. Ya, jadi saya berharap bahwa hal ini bisa membantu Ibu, sebenarnya bisa membantu Ibu untuk meningkatkan mutu belajar di kelas. Karena bagaimanapun juga sebagai guru PKN tentunya bukan cuma di kelas Ibu bisa melakukan pembelajaran, tapi bagaimana mungkin bisa nanti suatu saat Ibu juga merubah gaya belajar siswa. Maksudnya Ibu mengenali gaya belajar siswa. Oh, yang ini dia sukanya membaca, oh ini sukanya mungkin menulis, ini sukanya menonton. Jadi identifikasi itu sangat bagus Ibu lakukan, apalagi di pembelajaran PKN, karena biasanya kan berkaitan dengan kehidupan nyata. Jadi bisa anak mungkin disuruh mengamati hal di luar sana yang berkaitan dengan pelajaran, kemudian mereka membuatnya dalam tulisan, apakah dalam tulisan atau bentuk video-video pendek atau foto, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai materi pembelajaran. Ibu pun bisa menyiapkan seperti itu. Jadi PPT itu mungkin salah satu medianya, bisa juga Ibu mungkin digunakan sama ke pasar, kemudian mengambil rekaman di pasar. Saya kira seperti itu. Jadi itu yang bisa Ibu gali kembali, karena kalau saya lihat Ibu sebenarnya punya kemampuan. Mungkin untuk selanjutnya ini saya tanyakan bagaimana rencana Ibu ke depannya dengan untuk meningkatkan lagi proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Sesuai dengan arahan tadi Ibu mengenai sistem pembelajaran atau sistem pembelajaran, saya akan berusaha lebih baik. Saya usahakan bagaimana tadi arahan Ibu, kalau mendapatkan materi-materi misalnya mengamati lingkungan, misalnya lingkungan masyarakat, karena mungkin minggu depan mungkin materinya sudah memasuki lingkungan masyarakat. Jadi saya berusaha untuk memberikan materi supaya kelompokkan, supaya anak-anak itu bisa mengamati di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Saya berikan bagaimana cara mengamati, misalnya antar suku, mungkin di lingkungan masyarakat mereka itu mungkin beberapa suku ada di sekitar rumahnya. Jadi saya akan berusaha untuk memberikan tugas seperti itu. Saya mencoba, mudah-mudahan berhasil. Ya. Jadi insya Allah minggu depan saya akan berusaha memberikan tugas seperti itu, mungkin atau secara pribadi atau mandiri atau secara kelompok. Insya Allah saya. Jadi sebenarnya Ibu bagus sekali, karena PKN itu pembelajaran yang sebenarnya berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, sehingga sangat baik untuk anak-anak diperkenalkan dengan yang langsung dengan kehidupan tersebut. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa misalnya Ibu akan melakukan rencana ke depannya itu untuk misalnya praktek langsung pada kondisi nyata supaya siswa mengenal langsung kondisi tersebut. Kemudian ya saya berharap, saya tunggu mungkin rencana ini bisa dikerjakan. Kalau bisa mungkin nanti kita cari tahu lagi yang mana yang lebih efektif untuk siswa. Karena kan pasti ada efeknya ketika kita pembelajaran di kelas juga kemudian dampaknya pada siswa. Ketika juga kita melakukan pembelajaran juga mempunyai dampak yang lain untuk siswa. Dan saya berharap rencana yang akan dilakukan ini bisa dilaksanakan mungkin minggu depan ya di pembelajaran berikutnya. Ya, kita dulu bikin rencananya apa kira-kira tugasnya anak-anak. Karena saya juga harus membuat tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat. Jangan sampai saya berikan tugas anak-anak yang tidak mampu karena mereka serba keterbatasan. Terkadang mungkin dia bantu di orang tuanya di rumah atau ada memang kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi saya memberikan tugas sesuai dengan saya dulu lihat situasinya anak-anak, saya amati dulu apakah ini mampu mereka kerjakan. Kalau memang dia mampu alhamdulillah, tapi kalau memang dia kurang mampu atau tidak mampu, kita berikan arahan lagi, bimbing lagi supaya anak-anak bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih kreatif lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, jadi berarti Ibu setelah ini kan sudah belajar membuat pembelajaran. Jadi tidak belajar kita, tapi mungkin banyak bentuk video apa dan sebagainya. Bentuk semacam yang
poster-poster bisa Poster-poster, ya. dipasang, karena kan kita kan biasanya lebih terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Foto-foto langsung kerja masyarakat mungkin bisa jadi ditampilkan untuk anak-anak. Ya sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita gunakan juga, jadi bagaimana melalui itu semua untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas kita. Jadi saya berharap semoga proses pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa membantu siswa untuk meningkatkan prestasi mereka. Ya, jadi saya mungkin menunggu hasil kerja nanti di depan, kemudian kita bisa bincang-bincang lagi. Begitu pula dengan saya, kalaupun saya nanti mengalami permasalahan di kelas, misalnya ibu juga bisa masuk nanti mengamati saya untuk mengajar, untuk sebagai saya introspeksi untuk diri saya sendiri, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah memberikan yang terbaik untuk siswa atau belum. Jadi saya juga mungkin meminta bantuan nanti untuk mengamati saya mengajar. Ya, ibu minta bantuan dari saya lebih meminta bantuan, apalagi ibu sudah memasuki yang namanya proses kurikulum merdeka atau guru penggerak. Itu mungkin ibu lebih sudah dikatakan sudah hebat karena sudah menghampiri finish. Luar biasa. Mudah-mudahan kami juga ada guru-guru yang lain bisa mengikuti jejak yang seperti itu, dan selanjutnya mungkin ibu bisa membimbing kami, bukan kami saya pribadi, tetapi guru sekolah kita ini kurang lebih sekolah. Ya, mereka semua memberikan ibu atau meminta ibu untuk membimbing mereka. Saya rasa itu. Ya, oke, jadi hari ini cukup mungkin hasil ibu. Jadi saya sangat berterima kasih karena ibu mau kelasnya saya observasi untuk hari ini, dan mungkin kita sama-sama mendapatkan pembelajaran dari observasi ini. Jadi kegiatan coaching ini saya lakukan agar saya mengetahui apa yang menjadi kendala ibu dalam mengajar, kemudian bagaimana ibu memanfaatkan apa yang dalam diri kita dalam siswa untuk kita selesaikan masalah itu. Karena selama ini kalau ada kendala di sekolah, biasanya kita pusing, akhirnya tidak mau diceritakan juga ke teman-teman karena malu dan sebagainya. Saya kira itu tidak boleh, malu setelah kita mau mencari kita yang baik. Saling membantu. Ya, saling membantu. Mungkin hari ini saya bisa ada menurut penilaian ibu sedikit ada peningkatan, mungkin di hari lain mungkin lagi kurang lagi perhatian, karena saya harap ibu bisa menegur saya atau membimbing saya. Saya tidak ada masalah, saya justru saya bersyukur kalau ada teman rekan dulu sejauh bisa membantu saya atau menegur saya jika saya salah. Cara saya belajar, saya berkomunikasi dengan siswa, saya sangat bersyukur kalau ada guru-guru yang bisa membantu saya. Ya, saya kira untuk hari ini terima kasih banyak atas